Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melani. Saya adalah salah satu mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri IAIN Palu, jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Tujuan dari pembuatan video ini adalah salah satu syarat untuk memenuhi tugas mata kuliah filsafat nilai. Baik, langsung saja dalam video ini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Para Pragmatis tentang Bahasa dan Kebenaran oleh Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce telah mengembangkan teori kuantitatif secara independen dari Frege, juga diekspresikan secara terminologi yang berbeda. Frege sendiri memiliki banyak wawasan dalam filsafat bahasa. Kedua filsuf menolak secara tradisional untuk membedakan secara subjek dan predikat, menganalisis secara proposisi menjadi elemen-elemen yang jenis, yang satu simbol yang lengkap dan yang lainnya simbol yang tidak lengkap atau tak jenuh. Logika dan teori bahasa Peirce tertanam dalam teori tanda-tanda umum yang ia sebut semiotika bahasa, dan yang sangat penting baginya. Sebuah tanda adalah singkatan dari objek dengan tidak dapat dipahami atau ditafsirkan oleh makhluk yang cerdas. Bahasa itu sendiri merupakan tanda yang lebih lanjut. Peirce sendiri menyebut tanda eksternal sebagai representamen dan tanda itu dipahami sebagai penafsir. Tanda eksternal sebagai representamen dan tanda itu dipahami sebagai penafsir. Fungsi semiotika tanda-tanda hubungan triadik antara representamen objek dan interpretan Peirce. Tanda diklarifikasikan menjadi tiga kelas. Tiganya adalah tanda-tanda alami. Pertama, clouds, misalnya ada tanda alami hujan, dan strip dilucuti pohon mungkin merupakan triadik antara representamen objek dan interpretan. Interpretan Peirce. Tanda diklarifikasikan menjadi tiga kelas. Tiganya adalah tanda-tanda alami. Pertama, clouds, misalnya ada tanda alami hujan, dan strip dilucuti pohon mungkin merupakan tanda kehadiran rusa. Selanjutnya, ada tanda-tanda ikonik yang menandakan dengan mempunyai benda-benda mereka. Lukisan dan patung naturalis merupakan salah satu contoh yang paling jelas, tetapi ada yang lain seperti peta. Dua fitur penting untuk tanda ikonik ada dua. Pertama, dia harus berbagi dengan objek beberapa fitur yang masing-masing dapat memiliki jika yang lainnya tidak ada. Kedua, metode menafsirkan fitur ini harus diperbaiki dengan konvensi. Akhirnya, ada simbol di mana kata-kata adalah contoh paling penting, tetapi yang mencakup hal seperti seragam dan sinyal lalu lintas ini seperti tanda-tanda ikonik. Mereka tidak beroperasi dengan meledakan kemiripan dengan objek. Peirce dan James menjelaskan maknanya dengan cara yang sama. Di sisi lain, untuk menemukan apa arti ucapan Anda, untuk mengeksplorasi apa yang akan menjadi konsekuensi praktis dari keyakinan yang berbeda, maka mereka pada dasarnya memiliki keyakinan yang sama. Tetapi James berpendapat bahwa kebenaran suatu kepercayaan dan bukan hanya maknanya, tetapi bergantung pada konsekuensi, atau lebih tepatnya pada konsekuensi dari percaya bahwa P adalah sesuatu yang membayar dalam jangka panjang, sesuatu yang konsekuensinya secara keseluruhan menguntungkan bagi hidup saya, kemudian P benar bagi saya dalam jangka panjang, sesuatu yang konsekuensinya secara keseluruhan menguntungkan bagi hidup saya, kemudian P benar bagi saya. Klaim pragmatis katanya pada kita adalah kebenaran yang dipertimbangkan secara konkret adalah atribut dari kepercayaan kita, dan ini adalah sikap yang mengikuti kepuasan. Ide-ide yang sekelilingnya kelompok kepuasan terutama yang hanya hipotesa menantang atau memanggil keyakinan untuk datang dan mengambil sikap atasnya.
Ia merasa sangat memuaskan untuk menerimanya dan mengambil sikapnya sendiri sesuai pragmatisme. Katanya, sama sekali tidak konsisten dengan realisme. Memang, gagasan tentang realitas terlepas dari setiap orang percaya, kata James, merupakan dasar dari kebenaran pragmatis. Pragmatis mendefinisikan menyetujui untuk cara-cara tertentu. Apakah itu aktual atau potensial? Jadi, untuk pernyataan saya, meja itu ada, agar meja dikenali sebagai nyata oleh Anda, itu harus bisa menuntun saya untuk menguncang meja Anda, untuk menjelaskan diri saya dengan kata-kata yang menyerangkan meja itu ke pikiran Anda, untuk membuat gambar yang seperti meja yang Anda lihat. Hanya dengan cara seperti ini ada gunanya. Mengatakan itu setuju dengan kenyataan itu, hanya dengan demikian mendapatkan kepuasan bagi saya mendengar Anda menguatkan saya. Pasal seperti ini menunjukkan bahwa pragmatis menambah bukannya mengurangi gagasan kebenaran akal sehat. Dia mencoba menghindari pertanyaan apakah suatu proposisi bisa itu dengan menjadikan gagasan kebenaran itu relatif dalam kehidupan manusia. Katanya pada kita, kata kebenaran hanya dapatnya sendiri sesuai pragmatisme. Katanya, sama sekali tidak konsisten dengan realisme. Memang, gagasan tentang realitas terlepas dari setiap orang percaya, kata James, merupakan dasar dari kebenaran pragmatis. Pragmatis mendefinisikan menyetujui untuk cara-cara tertentu. Apakah itu aktual atau potensial? Jadi, untuk pernyataan saya, meja itu ada, agar meja dikenali sebagai nyata oleh Anda, itu harus bisa menuntun saya untuk menguncang meja Anda, untuk menjelaskan diri saya dengan kata-kata yang menyerangkan meja itu ke pikiran Anda, untuk membuat gambar yang seperti meja yang Anda lihat. Hanya dengan cara seperti ini ada gunanya. Mengatakan itu setuju dengan kenyataan itu, hanya dengan demikian mendapatkan kepuasan bagi saya mendengar Anda menguatkan saya. Pasal seperti ini menunjukkan bahwa pragmatis menambah bukannya mengurangi gagasan kebenaran akal sehat. Dia mencoba menghindari pertanyaan apakah suatu proposisi bisa itu dengan menjadikan gagasan kebenaran itu relatif dalam kehidupan manusia. Katanya pada kita, kata kebenaran hanya dapat digunakan secara relatif untuk beberapa orang tertentu. Kritis berkeberatan bahwa ada beberapa kebenaran, katakanlah tentang masa-masa pra-manusia, yang tak seorang pun akan pernah tahu. Yakobus menjawab bahwa ini, meskipun bukan objek pengetahuan, yang sebenarnya selalu merupakan objek pengetahuan yang mungkin. Dalam mendefinisikan kebenaran, kita harus memberikan prioritas pada yang nyata daripada sekedar yang maya. Oke, terima kasih. Mungkin cukup sampai situ penjelasan materi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.